itu kita udah lihat tanda-tanda. Jadi sosoknya tuh kayak orang setengah duduk jongkok, nah kayak gini lah, kayak orang jongkok begitu. Ya udah kita jalan pelan-pelan sambil diiringin lampu cahaya mobil yang lewat sekali gitu kan. Itu kita baru shock. Tahu nggak kita lihat apa? Itu bapak-bapak punya mata cuma satu tapi besar segini. Baru mau tak telepon, udah di situ aja. Sinilah, masuklah. Nah, gimana nih Mas? Gimana kabarnya? Sehat? Selamat datang lagi dong di studio. Iya ya, sehat kan? Alhamdulillah udah ganti baju juga saya mah. Habis mandi kayaknya. Habis mandi dong. Mbak Vera tuh sebenarnya orang mana sih? Saya. Kemarin kenalan saya belum sempat nanya. Saya orang Padang. Orang Padang. Orang Minang, orang Awak. Saya kecil itu di lahir tuh namanya daerahnya Sungai Tarap, Batu Sangkar. Terus saya pindah waktu bapak udah pensiun, bapak dulu angkatan. Pensiun pindah pas kelas 5 SD ke daerah itu namanya tuh Panyalayan, Padang Panjang kalau orang Padang Panjang. kenalnya itu Padang Panjang. Sampai saya SMA. SMA saya udah langsung merantau. Oh, berarti Jadi, emang masa kecil habis di masa kecil yang ingatan saya itu habisnya ya saat umur kelas 5 SD pindah ke Padang Panjang itu, gitu loh, ke rumah, ibaratnya tuh orang bilang tuh rumah pusaka, rumah gadang gitu loh. Walaupun rumahnya itu tidak berbentuk gojong, cuma istilah rumah gadang tuh ya rumah suku lah, rumah apa ya, rumah keluarga, rumah keluarga besar gitu, rumah keluarga besar itu. Nah di situ tuh saya pindah dari kelas 5 SD, berapa tahun ya? Berarti ada sekitar 6 tahun, 7 tahun lah saya tinggal situ. Lumayan lama ya? Iya lama. Jadi pindah-pindah hidupnya. Pindah-pindah, nomaden. Dari lahir sampai umur 10 tahun, 11 tahun, 10 apa 11 tahun gitu di tempat bapak dinas di Batu Sangkar ya, nama kabupatennya. Terus habis itu pindah 6 tahun 7 tahun di Padang Panjang, baru merantau. Jadi tadi saya mau telepon Mbak Vera. Oh iya. Mau nagih janji yang Janji kemarin yang kan, kemarin mau ya. cerita ini kan katanya yang lebih, kalau yang di Kalimantan kan cuman kayak suara-suara kayak ini kan, tapi nggak ngelihat wujudnya kan. Iya, yang lihat waktu itu anak saya ya, sama suami ya. Iya, nah kalau yang itu kan sebelum meninggalkan studio kan janji kan. Iya, Ntar gue ceritain lagi deh yang versi lebih seremnya lagi, yang gue tuh ngelihat langsung ya gitu mukanya kan. gitu, iya makanya wah ini nggak teleponnya Mbak Vera deh gitu tadi. Malah udah stand by di depan studio. Jadi gini Mas, saya itu pertama lihat itu ya waktu saya pindah kelas 5 SD ke daerah Padang Panjang ya, biar gampang diingat ya. Sebenarnya kota kecilnya itu, daerah kecilnya namanya Panyalayan. Nah situ banyak pohon bambu, itu banyak banget di sana, dan rumah saya itu dikelilingin pohon bambu gitu. Terus kelas 6 itu saya ikut perlombaan pramuka ceritanya. Terus latihan terus sampai kita mengadakan camping. Campingnya tuh di luar lingkungan sekolah, mendatangi sekolah yang lain. Tapi karena kita itu masih kecil, kita tidak dibiarkan untuk tidur di tenda. Jadi aktivitas tenda tuh cuma waktu siang hari. Nah kalau malam kita tidur di dalam kelas. Terus bangku itu dirapatin semua, meja-meja, terus tidur gitu kan. Yang namanya sekolah zaman dulu mas sekarang beda, itu nggak ada lampu, meskipun itu terasnya sekolah nggak ada lampu, benar-benar gelap gitu. Tahun kan. berapa? Kelas 6 SD itu berarti sekitar tahun
93. Udah 35 tahunan yang lalu, 30 tahunan yang lalu Iya, udah. tapi di situ pertama kali saya melihat gitu loh. Jadi begitu anak-anak teman-teman ini tidur kan, kalau pramuka tuh harus ada yang jaga 2 orang, pura-puranya nih gitu kan yang jaga. Saya kebagian sama teman saya gitu, karena saya waktu itu ketua regu. Cuma ngelihat temennya saya ini kayaknya udah ngantuk, saya suruh tidur gitu kan. Sebenarnya dia nggak mau, tapi saya tahu dia udah ketiduran, dan saya ego saya naik dong sebagai ketua regu gitu kan. Nah ya udah, saya duduk, saya berdiri gitu. Terus tiba-tiba saya agak sedikit merebahkan diri gitu, bagian pinggir bangku gitu kan. Nah posisi saya itu ngadepnya itu ke jendela sekolah bagian belakang, bukan bagian pintu masuk, tapi bagian belakang, jendela putih gitu ya. Dan jendela itu tidak ada pakai gorden, benar-benar polos gitu kan. Lama-lama itu kita cuma punya penerangan lampu lampu lentera ya namanya tuh zaman dulu, lampu pramuka, lampu lentera gitu kan. Saya ngelihat tuh Mas, ada yang lewat di belakang kaca itu gitu kan, samar-samar gitu, terus berdiri dan berhenti gitu kan. Saya mikir, masa iya pembina, ngapain dia lama-lama berhenti situ? Terus saya lihat-lihat itu mukanya nggak kelihatan, jadi kayak rata gitu loh. Yang saya ingat juga, pembina saya tuh postur tubuhnya kurus, tinggi, tapi ini kok lebih kekar, lebih gede gitu. Nah itu tuh pertama kali saya melihat, tapi tidak melihat muka, cuma sekedar ngelihat bentuk fisik gitu. Tapi cukup berani juga ya saat itu, masih kelas 6 SD. Masalahnya saya keep itu cerita. Saya nggak ngomong sama teman, dan di rumah pun saya nggak ngomong. Itu saya begitu mengerti hal-hal yang kayak gitu itu begitu saya kayak udah SMP menjelang SMA gitu loh, udah tahu cerita-cerita mistis, cerita-cerita goib gitu. Itu saya jangan-jangan itu baru gitu. keinget baru ya. Keingat. Nah dari situ saya tuh baru ingat, baru tahu tuh kalau yang begitu-gituan tuh ada gitu kan. Nah terus ya karena udah tambah tahun, tambah usia, udah SMP. Nah itu saya mulai ngerasain tuh di rumah itu sendiri loh. Di rumah yang saya tempatin itu banyak banget kejadiannya. Kalau untuk di rumahnya sendiri tuh saya ngerasa tidak pernah dilihatkan secara langsung, cuma diusilin gitu loh. Contohnya nih, saya lagi tidur tengah malam, gorden pintu kamar kayak dimainin, seret gitu kan. Itu saya kalau udah begitu saya teriak, beneran saya teriak, "Ma!" gitu kan, pindah gitu. Mungkin orang tua saya juga mengerti kali, cuma dia nggak mau nakutin, nggak mau cerita. Ya udah dia diem gitu kan. Dia nggak mencoba untuk menjelaskan apa-apa gitu, enggak ya. Terus kejadiannya juga tuh kadang-kadang, ini nggak tiap hari ya, cuma ada momen-momennya, bisa jadi seminggu sekali, tapi sering gitu loh. Namanya rumah gadang itu kayu, ya masih kayu. Jadi belakang kamar saya itu kan kasur saya tuh mepet ke dinding kayu. Nah itu dinding kayu itu kayak yang di gini loh Mas, kayak dicakar-cakar gitu. Digini-giniin loh gitu kan. Nah itu sering. Terus saya tuh dibilang sering nggak sering, tapi ya pernahnya itu nggak kehitung gitu loh. Kadang tuh tiba-tiba tuh tangan saya itu kayak yang bekas ada cakaran. Tangan kayak kalau kita dicakar kucing gitu loh, kalau nggak kaki gitu tuh ada, pernah kayak gitu. Padahal saya nggak nyakar ya, kuku saya pendek gitu kan. Dan nggak mungkin kan orang nyakarin badan sendiri yang sampai mungkin nyamuk atau apa gimana ya, tapi itu beda gitu loh, beda banget. Lagian itu kan daerahnya daerah dingin, nggak ada nyamuk. Walaupun ada nyamuk tuh biasanya kita bakar obat nyamuk, tapi kayaknya tuh nggak masuk akal aja gitu. Tuh mainin gorden, terus itu nyakarin dinding. Kalau yang di tangan kaki itu model cakarannya kayak cakaran kuku
kuku, kayak kuku kita dicakar kucing itu loh, tajam. Sampai ibaratnya tuh kalau dia mengering tuh kelihatan korengnya. Oh, kelihatan gitu, bekasnya. kelihatan bekasnya, korengnya hitam, menghitam, kulitnya ini mengeringkan gitu. Nah, terus kadang tuh tahu kan pasir kerikil itu dilempar ke atas atap rumah. Kalau itu kejadiannya selalu malam, di atas jam 11 malam, jam 1, jam 2, jam 3, buar gitu loh. Dan itu sering juga? Itu sering juga gitu loh. Kadang bisa hampir berurutan nih tiap malam dengar, kadang yang enggak, ya sering gitu. Nah itu. Tapi selain Mbak Vera, kan tentu di rumah juga ada orang tua, ada saudara gitu. Itu tahu. Mereka juga ngerasain juga? Tahu. Dengerin juga? Tahu. Setelah saya dewasa kita cerita tuh mereka juga cerita. Tapi waktu zaman saya kecil itu mereka tuh diam. Belum lagi ini tuh Mas. Kalau di Padang tuh sendal yang dari kayu itu namanya kan tangkelek ya. Oh, kalau di ini bakyak ya. Bakyak. Nah, bakyak itu tuh karena di lantai semen tuh kalau kita jalan tuh kan klotak. Kedengarannya jelas banget itu. Itu kejadiannya di dapur. Itu kenceng. Bisa kedengeran sampai ke kamar itu bisa gitu loh. Tok gitu. Itu bisa. Terus kalau seandainya kita nonton nih sampai kemalaman, dulu itu kan kalau ada film apa zamannya baru-baru RCTI itu, zaman itu ya sinetron pun terus kan kita tungguin tuh gitu kan. Nah itu kadang kita sering apa? Kita tahu nggak ada orang di dapur ini, tapi kok kayak ada yang ngambil piring dari rak piring gitu loh. Terus kadang kayak ada yang naruh piring di lantai di sumur, karena di rumah itu nggak ada wastafelan. Ini namanya rumah zaman dulu ya, jadi kalau nyuci piring tuh ya taruh di lantai di bawah, terus ada embernya gitu. Nah itu bunyi tuh, terus gangguan kayak gitu tuh sering banget gitu loh. Tapi alhamdulillah sih saya selama di rumah itu belum pernah lihat. Cuma yang lihat itu kakak saya sama yang lain tuh pernah lihat. Contohnya tuh di bangku pojok jendela sana tuh ada orang laki-laki duduk tinggi, hitam, pakai topi. Itu pernah ada yang lihat. Itu mukanya kelihatan juga? Kalau dia bilang sih pakai topi aja, laki-laki. Cuma ya baratnya nggak lihat mata, nggak ngeliat hidung, enggak gitu. Nah terus kalau kakak saya sendiri itu juga pernah lihat. Jadi lihatnya tuh gini, orang tua saya ini kan jualan makanan ringan ya, masuk ke koperasi, kantin koperasi sekolah pesantren kebetulan tuh kan. Soalnya pensiun zaman dulu tuh seberapa sih ya gitu kan. Apalagi bapak udah almarhum, jadi dia tuh nambah income-nya tuh buat belanja itu ya dari dagang. Dan orang Padang kan emang ininya dagang cuan kan aja pikirannya gitu kan. Terus jadi ya kebiasaan bangun pagi tuh jam 4, jam 3 tuh udah bangun gitu kan. Tapi rata-rata tuh jam 4 bangunnya. Ada satu hari gitu kan, dimana kakak saya ini tuh ngerasa kok tumben jam segini udah bunyi-bunyi di dapur. Kan baru jam 2 apa jam 3 gitu, belum menjelang subuh lah gitu kan. Terus dia jalan keluar dari kamar, dia ngelihat ada sosok duduk. Jadi dapur itu ada kayak semacam pembatas apa ya namanya, kayak partisi ya, kalau di kantor tuh istilahnya partisi. Kalau itu tuh apa ya, jadi ada sekat. Nah sekat itu dibikin dari bambu, kira-kira tingginya segini lah ya, 1,20 meter lah gitu. Disekat itu kan, jadi begitu kita keluar pintu tengah itu, jadi nggak terlalu kelihatan dapur langsung gitu kan. Nah, dia keluar kamar, spontan dia bilang begini gitu kan, loh kok tumben Mama jam segini udah bangun. Sama dia diintip lah tuh begini, yang dilihat apa? Coba, perempuan baju putih, rambut panjang begini. Dari dia dari begini tuh begini. Aduh, saya merinding nih Mas. Merinding ya? Oh, merinding. Itu dia ngibrit, langsung lari, ketakutan. Langsung lari, itu kan diam. Terus besoknya dia cerita gitu loh. Nah, itu kejadian-kejadian kayak itu tuh apa ya? Yang lain sih lihat, saya sih nggak lihat.
Ya, alhamdulillah sih nggak pernah. Cuma dikerjain sering. Gitu Diusilin aja ya kalau Mbak Vera gitu ya. Kayak ngedengerin ngambil gelas, Iya. dengerin suara bakiak, terus piring gitu kan. Tapi ada lagi nih Mas, waktu itu ya kan kita dagang ya. Selain di koperasi kita ngantar kue ini ke warung-warung terdekat. Nah ini ceritanya nih saya sama kakak ipar waktu itu habis maghrib. Tapi ya paling jauh isya lah, seingat saya itu habis maghrib. Jadi sebelum maghrib itu orang tua saya udah bilang nih ceritanya, Fer, tolong ambil dagangan di warung itu, namanya Teh Jun gitu kan. Ambil dagangan di warung Teh Jun, ya ntar gitu kan. Tapi udah diingatin tuh, udah keburu maghrib, iya, cepetan gitu, iya gitu kan. Sebenarnya saya malas-malasan nih gitu kan, malas-malasan terus ada rasa takut juga gitu kan, karena sekeliling itu kan pohon bambu, terus penerangan jalan itu di kampung itu kan ya cuma lampu teras masing-masing, dan itu jarak rumah tuh jauh-jauh lagi gitu kan. Jadi melipir, kita kan tinggal di lintas jalan Sumatera, jadi semua mau truk mau bus yang dari Lampung sampai Aceh itu pasti lewat situ. Cuma ya contohnya gini, ini rumah saya, terus kita depan jalan, terus kita harus melipir begini, ya kan? Sini ada rumah tua juga. Setelah rumah tua itulah kebun bambu, sama ada pohon jambunya di situ satu. Kalau siang tuh kita suka nongkrong di situ, duduk. Kadang kalau pas jambunya buah tuh ya kita ngerujak di situ. Jadi saya ajaklah kakak ipar saya ini, dia punya bayi sekitar umur 8 bulan ya, belum bisa jalan, jadi harus masih digendong, belum setahun lah gitu kan. Nih temenin dong ke ngambil dagangan gitu ya, warung, ayo gitu kan. Dilalahnya Mas, biasanya tuh saya kalau udah malam mau ke warung itu, saya nyebrang dulu karena posisinya seberang jalan nih. Nyebrang dulu, baru saya melipir ke atas gitu kan. Jadi nggak ngelewatin sampingnya kebun-kebun ini gitu kan. Karena berdua ngerasa berani, ngerasa pede ya, langsung tuh melipir belok kiri, melipir gitu kan. Sebenarnya sih kita tuh sama-sama udah tahu, cuma tidak menyebutkan. Kakak ipar saya ini nahan, saya juga nahan. Sekitar dari sini 20 meter lah, itu kita udah lihat tanda-tanda. Udah ada sosok yang aneh. Jadi sosoknya tuh kayak ada semacam dibilang binatang bukan, dibilang orang kok ya pendek gitu ya, kayak orang setengah duduk jongkok, nah kayak gini lah, kayak orang jongkok begitu. Ngapain itu bapak-bapak, kita tahu tuh bapak-bapak, sama perasaan kita bukannya ibu-ibu, ngapain tuh bapak-bapak duduk dekat kebun malam-malam kayak gini gitu kan. Ya udah kita jalan pelan-pelan sambil diiringin lampu cahaya mobil yang lewat sekali gitu kan. Jarak sekitar dari sini ke sana tuh 6 meter ya, 5-6 meter. Itu kita baru shock. Tahu nggak kita lihat apa? Itu bapak-bapak punya mata cuma satu tapi besar segini, sebola tenis gitu. Itu kita masih belum ngomong nih, masih diem-dieman aja, masih diem-diem begitu melihat sesama begitu, kayak kita punya feeling balik kanan, gerak gitu kan. Langsung balik kanan, lari teriak-teriak sepanjang lari. Itu kan posisi rumah itu agak tanjakan dikit. Ya turunan dong, lari-lari sambil teriak mami, mama gitu kan. Masuk rumah. Ini rumah, ngapain teriak-teriak gitu kan, malam maghrib teriak. Sesek lah tuh nafas, terus kita ceritain gitu loh. Kita ceritain tuh kalau kita ketemu itu orang bapak-bapak gini gitu kan. Ya di rumah sih orang, masa sih maghrib ini udah percaya orang rumah juga kan. Lah buktinya bukan saya doang, dan kita tuh nggak ngomong loh Mas, sama-sama nahan gitu loh. Saya takutnya, kakak saya takut dia gendong anak. Iya. Kakak saya juga takut nanti kalau gue kasih tahu si Vera ninggalin gue gendong anak, gitu kan, gitu. Jadi tuh cerita. Nah, habis dari situ, karena kita ceritanya itu kebetulan lagi rame, gitu kan, emang lagi ada kumpul keluarga, makanya kakak ipar saya ada di rumah, gitu kan.
keluarlah cerita-cerita yang lain. Dan ternyata Mbak Vera sama kakak sosok yang dilihat tuh sama. Iya, belum lagi cerita yang lain dari kakak sepupu yang saat itu lagi bertandang ke rumah itu kan, yang laki-laki. Ternyata dia juga suka lihat, tapi yang dia lihat tuh versinya itu bukan makhluk seperti yang kita temuin ini nih. Beda lagi gitu loh. Tapi di tempat yang sama. Sekitar lingkungan rumah, sekitar rumah. Karena di pohon bambu itu ya apa ya, tahayul atau apa saya juga nggak ngerti ya. Kalau orang kita itu bilang, orang Padang itu bilang kayak harimau cindaku. Pernah nggak dengar cerita manusia 7 manusia harimau, versi harimau belangnya, harimau cindakuhnya. Nah yang harimau cindakuhnya ini loh yang dia suka lihat gitu loh. Jadi itu kadang pas kalau malam jam-jam 10 itu misalnya dari warung, rata-rata kan kalau anak bujang di situ tuh kan nongkrongnya di warungnya gitu kan. Pulang jam 10 jam 11 itu kadang mereka lihat, situlah mereka cerita-cerita tuh. Jadi saya baru paham banget tuh kondisi rumah itu ternyata angker ya. Terus, dan sampai sekarang begitu. Tapi sampai sekarang masih ditempatin rumahnya? Ada yang tempatin, cuma ini orang lain disewain. Kalau keluarga saya sendiri itu semuanya yang generasi saya itu udah pada merantau. Terus yang laki-laki punya istri di sana kan matriarkat ya. Kalau nikah tuh yang laki-laki naik ke rumah yang perempuan. Kalau di sini kan rata-rata yang perempuan ke yang laki-laki gitu. Nah itu banyak. Ada juga tuh Mas yang rumah samping kan tetangga tapi juga masih ada hubungan saudara. Nah itu juga sering lihat gitu loh. Jadi apa ya, udah kayak semacam makanan harian ya yang dengar begitu. Udah kayak urban legend ya. Oh iya gitu. Tapi apa ya, kenangan-kenangan itu tuh sampai sekarang tuh masih melekat gitu loh. Iya, kadang kan rumah masa kecil ya. Masa kecil. Sampai kapanpun pasti bakal ini di memori itu nggak bakalan hilang. Iya. Itu yang kayak harimau cindaku itu, kalau yang saya dengar dari kakak saya ya, kakak sepupu gitu kan, yang sering nemu itu. Jadi di apa ya, rumahnya itu ya percaya nggak percaya sih, jadi di tengah-tengah antara rumpun pohon bambu itu ada semacam kayak gua, dan itu bersih gitu loh. Itu dipercaya itu rumahnya dia. Rumah yang 7 harimau itu? Bukan 7 harimau itu, jadi jenis yang kalau kita bilang tuh kayak harimau cindaku gitu loh, atau kuntilanak gitu loh, kayak apa ya, saya susah nih ngomongnya kalau istilah di sana tuh konea. Dan gitu. Kalau bahasa umumnya kuntilanak. Bukan juga sih konea. Kecuali kalau kuntilanak tuh lebih kepada perempuan yang bersosok. Itu kuntilanak itu ya kalau malam itu kalau dia menakutkan itu dia bunyinya tuh kayak suara kucing, kayak suara bayi menangis. Nah, itu suara saya menangis itu juga sering tuh. Biasanya itu dia akan keluar kayak gini nih. Suasana setelah hujan dingin lembab begini itu tengah malam tuh bunyi itu kayak bayi menangis gitu. Nah itu tuh kalau cerita dari bubuyutan uyut kita dulu ya, nenek kita zaman dulu itu rumahnya itu ya di akar pohon bambu itu, jadi kayak ada semacam bikin goa. Logis nggak, masuk akal nggak? Itu tiba akar bambu kayak membentuk goa bulat terus bersih, nggak ada sampahnya, jadi cuma tanah doang, tanah padat gitu. Karena logikanya harusnya banyak sampah kan? Iya, dan nggak mungkin siapa sih yang berani ngegaruk bikin goa kayak bikin lubang begitu gitu loh. Nah itu di situ tuh. Jadi tuh saya tuh dari kecil itu memang ada aja gitu loh Mas ya. Udah dibiasakan dengan hal-hal mistis yang gitu-gitu. Terus kadang tuh tiba-tiba di mana aja tuh lihat aja gitu loh, tanpa disengaja gitu loh. Di mana saya tinggal, enggak itu udah ngerantau ke Bandung, terus kembali ke Jakarta, kerja di Jakarta gitu.
ada aja. Ada aja yang lihat. Yang di Bandung di hal-hal yang kosan aneh. itu saya juga lihat loh. Sampai sekarang mukanya masih kebayang. Dan itu full. Kalau yang tadi yang waktu saya camping itu pertama kali lihat saat pramuka itu cuma bayangan hitam tanpa ngelihat sosok mukanya. Kalau yang di Bandung beda lagi. Itu ngelihat full dari kuping, mata, hidung, gigi, taring, rambut, kepala, persis. Kalau di pengajian tuh yang diceritain tuh ciri-ciri dan bentuknya Mirip, sesuai. sesuai seperti itu. Terus kembali di Jakarta tuh juga ada tuh Mas ceritanya. Itu di Jakarta tuh ceritanya tuh yang di kantor itu juga ada. Jadi cerita mistis dari kehidupan Mbak Vera tuh banyak banget ya. Banyak. Cuma yang ya gitu. Kadang tuh sepotong-sepotong gitu loh, sesaat-saat gitu, nggak continue gitu, nggak yang berketerusan gitu tuh, nggak. Jadi kadang di mana saya mau masuk ke tempat yang baru, kadang tiba-tiba ada aja gitu. Begitu juga nih rumah yang sekarang saya tempatin di Sleepy. Ada juga. Ada, itu lebih banyak lagi juga. Padahal kota ya, kota. Tapi iya, orang kan kalau yang enggak ini kan masa di kota sekelas Jakarta gitu kan, yang metropolitan, masa iya yang sih mana gitu ibaratnya kan. tumbuhannya pun yang seperti ini tuh udah jarang ini kan gitu. Lebih banyak gedung-gedung kan. Apalagi tinggal di daerah Sleepy gitu kan, di pinggir jalan Gatot Subroto. Itu kan nggak ada tanaman yang rindang, itu nggak ada di komplek perumahan itu nggak ada. Tapi nantilah ya Mas ya. Boleh nanti. Saya kalau ceritain lagi deh. Diceritain di sini semua sekarang kayaknya waktunya juga. Iya ya, nanti lah kapan-kapan nanti saya main lagi deh. Boleh lah, ini juga waktu udah mulai malam, udah mulai ini kayak nyamuk juga udah mulai ngeganggu deh kayak. Emang mulai cari makan nih nyamuknya. Oke, tapi terlepas apapun itu, makasih Mbak Vera udah mau mampir nih ke sini. Tadi mau saya telepon sebenarnya, udah datang duluan. Tapi saya seneng Mas suasana di sini. Iya. Pasti saya betah deh kayaknya. Oke, ntar kalau betah nanti harus datang lagi nanti ya. Bisa. Kayaknya masih banyak kan ceritanya. Kalau siang nih gimana ini? Itu kan coba ntar main aja siang. Gitu. Iya. Tapi lebih seru malam pasti. Adem ya kan. Apalagi habis hujan gitu. Iya. Oke, Mbak Vera, makasih banyak. Iya, makasih. Sama-sama. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Iya.